Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang. Hanya berimajinasi, tidak berkontemplasi dalam arti fakta. Jadi masih bisa melihat bahwa sisi lain dari persoalan-persoalan di luar dari persoalan yang ada di dalam tekstual puisi itu apresiasi. Kemudian tidak hanya puisi, sebenarnya banyak karya beliau termasuk cerita pendek dan sebagainya sangat luar biasa. Saya baca sangat luar biasa, jadi saya sebagai penulis juga ternyata tertantang, kok bisa gitu kan. Ketika almarhum Habib Yasin masih hidup, sampai beliau menawarkan, bisa nggak Anda itu seperti Spedi dari Lampung? Ya kebetulan saya mengambil kulturnya di Bogor begitu. Saya kaget ketika Pak Habib Yasin mengatakan seperti itu. Ada apa? Oh ternyata hanya satu-satunya yang diberikan gelar penyair Indonesia itu Paus Sastra Lampung, itu hanya Lampung gitu. Kenapa tadi? Saya setuju. Kenapa tidak Jogja? Kenapa tidak Solo? Kenapa tidak Jakarta? Kenapa hanya Lampung? Menurut saya, dalam perspektif kolokalan, Lampung tidak begitu besar. Lampung masih ada keturunan dari Sunda, dari Jawa, dari Bali. Kalau kita lihat seperti itu, tapi spesifiknya sangat luar biasa. Jadi saya hanya mengapresiasi, hanya menanggapi dalam arti keseluruhan, tidak mengkritisi karena saya pikir bukan ranah saya di dalam pola kritik. Kalau Bung Sam itu boleh, karena memang banyak yang kami itu apa share marit ya, Mama Ismail aja bisa dikritik langsung gitu kan. Nggak apa-apa. Terima kasih. Atur nuhun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kau begitu produktif, begitu apa ya? Saya juga mengalami periode-periode yang sangat begitu produktifnya gitu. Ada nggak kecemasan melakukan semacam pengulangan diksi di dalam puisi-puisi itu dari beberapa puisi? Karena memang kalau kita lihat, kalau saya juga mengalami fenomena semacam itu, ada kata-kata yang kemudian berulang terjadi di puisi-puisi berikutnya ditulis. Karena tanpa sadar atau tidak kita mereproduksi dengan berupa proses kreatif kita. Itu pertanyaan untuk Bung SPD. Karena terus terang saya juga ada kecemasan, banyak teman-teman sekarang begitu produktif, begitu kreatif, tanpa disadari melakukan pencanggihan atau melebihi pencanggihan itu gitu lah, terutama dalam hal metafor-metafor. Akibatnya ya metafor itu hampir tidak jauh berbeda, kita mengulang lagi seperti apa yang terjadi pada zaman Penjara Baru. Jadi hanya bentuk-bentuk keindahan, tapi power di dalam puisi itu, metafor yang sedemikian canggih itu hilang. Nah ini yang saya tanyakan ke Bu SPD, terutama untuk mengatasi persoalan bagaimana menemukan metafor-metafor baru dalam hal itu. Kedua, pertanyaan untuk Bung Sihar Ramsas. Saya tadi berharap Sihar bisa membuat satu deskripsi di mana posisi SPD di angkatan 87 benar-benar dia mempunyai karakter sendiri yang berbeda dengan teman-teman lainnya gitu. Apalagi boleh dikatakan tahun 87 itu ada juga teman kita Afrizal Malna yang juga hampir menguasai suasana periode itu. Nah itu bagaimana melakukan pelepasan itu gitu. Dan di mana sih posisi SPD dalam tidak perlu jauh-jauh ke angkatan sebelumnya, tetapi segenerasinya sendiri. Jadi itu aja. Kalau sama Arif Wicaksono menarik juga nih Bung Arif. Apa namanya? Bung Arif ini kan selalu detail nih, bahkan mengingat kita nggak punya data, dia punya data tuh. Data kita udah hilang, bahkan nomor itu di Facebook kita, ini data kita gitu loh. Nah itu apa namanya? Ada nggak keinginan semacam Bung Arif itu untuk membuat semacam ensiklopedia di negara itu? Terima kasih. Salam progresif. Salam. Baiklah, yang pertama
Saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Nah, kebetulan tahun 2015 saya itu ke Bali dan akhirnya berjumpa dengan Mahaguru Unggulan Duparangi di kantor Bali Pos, dibantu oleh Limpayan Senggi Sinarpaya. Nah, waktu itu saya menanya ke Mahaguru Umbu, Pak Umbu, bagaimana melihat potret kepenyairan sampai saat ini. Ternyata beliau itu dikirimin koran hampir dari seluruh Indonesia, Bang. Jadi termasuk mungkin yang di Lampung ada Lampung Pos dan sebagainya, Suara Merdeka dan banyak sekali lah yang kirim koran. Ternyata beliau memantau penyairan kita. Nah, ketika saya tanya siapa penyair yang dianggap sangat produktif ada dan menyebutkan Bang Isbaidi Setiawan termasuk yang punya ketahanan atau endurance di dunia sastra Indonesia ini, berarti kan sesuatu yang dicatat oleh beliau ya. Juga ada nama-nama lainnya banyak sekali lah yang saya sebutkan di sini. Nah, kira-kira energi ini yang apa namanya sampai sekarang kalau kita lihat Bang Isbaidi juga malah banyak di ini ya, dokumentasi di YouTube juga. Artinya Bang Isbaidi punya kesadaran untuk mendokumentasi bahwa sejarah itu dari dokumentasi, tidak main-main. Beberapa negara mungkin bilang karena tidak ada dokumentasi. Ini kan suatu yang kesadaran awareness sangat tinggi bahwa untuk dibaca generasi nanti harus ada bukti yang valid terkait dengan data-data ini. Nah, kira-kira ada alasan apa dari Isbaidi ketika sangat sadar terkait dokumentasi ini? Kemudian yang kedua mungkin ke Mas Arif ya, ini sesama tetangga Kebumen dan Purworejo. Mas Arif Joko ini juga sangat tadi sudah mengenai Bang Remi ya, sangat detail. Bahkan tidak hanya di sastra, tapi juga di musik. Nah, tadi menganalisis Bang Isbaidi sangat lengkap ya Bang Remi ya. Bahkan ada beberapa hal yang saya tidak belum pernah dengar tidak disampaikan Mas Arif di sini. Nah, yang saya tanyakan kira-kira bagaimana melihat Bang Isbaidi ke depan kira-kira, karena kan kita melihat sebuah perkembangan ya. Kalau dari sisi tadi disampaikan oleh Bang Remi terkait jangan sampai atau agar menghindari pengulangan. Nah, bagaimana kalau dari Mas Arif melihat apakah ada sisi musikalitas dari puisi-puisi Bang Isbaidi ini? Karena juga Lampung tentu ada aspek lokalitas juga, walaupun tidak serta-merta secara eksplisit disampaikan oleh Bang Isbaidi, jadi persinggungan yang budaya lokal saya pikir tetap ada yang ketemu di pertunjukan amal dan sebagainya. Saya pikir apakah ada unsur musikalitas yang dibangun ke depannya dan atau mungkin tema tertentu yang sehingga membuat Bang Isbaidi punya warna spektrum lebih luas dari puisi-puisi saat ini. Ini sebenarnya demikian, terima kasih, salam progresif. Saya Fani Jepoy, aktivis, penyair juga. Mungkin sudah mengenal saya. Saya merasa saya mendengarkan para pakar tentang puisi berbicara di depan ini. Saya merasa saya itu minder. Sesungguhnya saya minder. Saya tidak ada apa-apanya. Tetapi saya mempunyai kekuatan diri di diri saya bahwa mereka punya seperti Sihar punya pendapat yang kuat tentang puisi Bang Isbaidi dengan puisi-puisinya yang berat, yang penuh dengan metafora yang tidak sama, yang melihat sesuatu itu melalui kamus dan sebagainya. Itu buat saya itu pembelajaran ya. Nah, seperti Mas Wicaksono, Mas Ari dengan penjelasannya sesuai dengan beliau sebagai dosen dan itu menambah saya seolah-olah memposisikan diri sebagai mahasiswa beliau. Jadi ada penambahan. Namun setelah saya masuk ke ruang sunyi saya mulai menulis. Saya berkarya dengan apa yang kehendak dari diri saya sendiri. Saya melepaskan semua itu, pendapat-pendapat itu. Saya belajar, saya mengedit tulisan 40 cerpen ayah saya membaca, saya menganalisis kemana larinya ini, apa yang dia mau, apa yang dimaksudkan oleh ayah saya Gerson Boy, apa itu saya pelajari sehingga bertahap cerpen-cerpen saya mulai menulis puisi sejak tahun 73.
pasti Mas Arif tahu ya. Tapi setelah itu saya, karena honor puisi kecil, saya cuma diberi honor sebuah buku judulnya Peter waktu itu tahun berapa, 73 ya Mas Arif ya. Jadi saya beralih ke cerita anak-anak. Setelah cerita anak-anak mulai tutup, cuma dikuasai oleh beberapa penulis cerita anak-anak, saya beralih ke cerita pendek. Dan itu perjuangan saya untuk sampai sekarang untuk menulis cerita pendek yang berbobot, yang bagus. Itu saya pelajari berpuluh-puluh tahun, sampai Bang Isbedi juga tahu mungkin ya, sampai 40 tahun sampai sekarang saya belajar bagaimana menulis puisi cerpen yang berkualitas, yang istilahnya berbobot, penuh dengan kata-kata atau metafor yang bermakna. Itu pun di puisi. Nah, puisi mungkin saya menulis puisi banyak, saya upload di Facebook dan sebagainya. Barangkali untuk para pakar puisi saya, istilah kalian anak sekarang mungkin masih cemen ya. Tetapi saya bangga, walaupun puisi saya diminta oleh kementerian menjadi pelatih, menjadi juri, yang Sihar ya, kita pelatih kepenulisan puisi saya pelajari. 2 hari lalu saya melatih anak-anak SMA untuk menulis puisi. Saya bilang kepada mereka, pelajari bahan puisinya Pak Isbedi, pelajari puisinya Sihar, pelajari puisinya Sapardi, Acep Jamdanur, bagaimana memperoleh metafor kepada anak-anak SMA di seluruh Jakarta. Jadi dengan begitu mereka akan tahu gaya bagaimana membuat sebuah tema dari sebuah puisi, mengkaitkannya, menemukan metafora yang tidak sama sehingga melahirkan sebuah rasa yang deep di dalam diri mereka dan menuangkannya ke dalam puisi-puisi itu. Dan mereka akan ikut lomba nanti di Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat provinsi, tingkat nasional. Semoga mereka menang. Itu yang saya lakukan. Mungkin karya saya barangkali dinilai dari para pakar puisi tidak seperti karya-karya hebat, apalagi seperti karya Sihar atau Pak Isbedi. Tapi saya merasa happy jika orang mau membaca puisi saya dan di Facebook dan menilai bahwa masih ada kesederhanaan di dalam menuliskan bait demi bait, larik demi larik dalam sebuah puisi, dan saya combine juga dengan cerita pendek yang saya buat. Dan saya sampaikan kepada siswa-siswa, kepada guru-guru di seluruh Indonesia saat saya memberikan pelatihan kepenulisan kepada mereka, bahwa puisi terbebas dari rasa, dari ketakutan bahwa kita harus begini, kita harus begitu, tetapi itu keluar dari jiwa, dari rasa yang kita alami hari lepas hari. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Muat di media cetak. Ini bukti bahwa Isbedi diuntungkan oleh zaman, di mana pada tahun 80-an sampai awal 90-an dunia sastra kita itu dipengaruhi dengan perdebatan-perdebatan yang kemudian fenomenal. Disitulah Isbedi muncul, sehingga saya yang berada di Cilacap jauh ke sana itu bisa mengenal Isbedi secara begitu dekat. Terlebih puisi-puisinya kemudian sangat dekat dengan kita, bahasa-bahasanya sangat dekat dengan kita. Ketika akhirnya saya harus hijrah ke Lampung, maka orang yang pertama saya temuin adalah Bang Isbedi. Saya ke rumahnya di Langkapura waktu itu dan ngobrol, dan seperti yang ada di dalam pikiran saya, orangnya humble dan sebagainya. Itu salah satu kenapa seorang Isbedi bisa kemudian eksis pada generasi seperti saya yang 15 tahun jaraknya. Yang kedua, seorang Isbedi kemudian bisa melampaui zamannya ketika dia bisa beradaptasi dengan zamannya. Dengan zaman-zaman baru dia bisa beradaptasi. Seorang Isbedi itu sangat humble. Di Lampung, seseorang akan bangga ketika ditanya, "Lu kenal Isbedi?" Kenal. Jadi ini yang mungkin teman-teman sastrawan atau seniman lainnya tidak mendapati hal itu. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Lampung, main ke komunitas aktivis, komunitas jangankan seniman ya, komunitas seni ya, aktivis atau jurnalis atau yang lain lah, bahkan olahraga, maka nama Isbedi bukan nama yang asing. Teman-teman main misalkan di sekolah-sekolah juga bukan nama yang asing. Jadi banyak yang orang kemudian merasa bangga
bahwa saya kenal SBD, saya temannya SBD. Dengan sendirinya ini kan kampanye yang kemudian menokohkan dia dan tidak tergoyah, meskipun banyak penyair hebat di Lampung, baik sebelum maupun seangkatan dan sesudahnya. Tetapi nama SBD tidak akan pernah tergusur. Yang ketiga, SBD kemudian berani melakukan hal-hal yang mungkin bagi generasinya itu menakutkan. Misalkan masuk ke dunia medsos. Di situ kan dunia yang sangat telanjang. Kita bisa ngomong apa saja, dan mereka yang komen kadang-kadang tidak kenal kita. Kita benar-benar terbuka. Juga jasa seorang SBD santai saja. Bagaimana di YouTube-nya, nggak ada yang nonton pun baca upload. Ini sesuatu yang susah diikuti oleh yang lain. Begitu statusnya nggak ada yang like, marah-marah. Saya unfriend lah, semua saya unfriend. Seorang SBD tidak pernah melakukan itu. Saya mengikuti ininya. Saya tidak terlalu dekat ya, dari dekat saya dekat juga. Saya waktu datang ke Lampung kemudian bergaul dengan beliau sekitar ya 1 tahun lah. Setelah itu saya punya bintang saya naik gitu, saya tinggalkan beliau. Tapi dia nggak marah. Ketika kenal lagi, saya udah di Jakarta lagi, saya tahun 2010-an ke Jakarta, menetap di Jakarta. Kemudian dia nggak marah, nggak bilang lu setan lu, udah enak, gue tinggalin, nggak ada. Jadi saya ketemu lagi dengan beliau, ya masih seperti ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan emosional sudah sekitar 40 tahun. Saya pernah buat surat terbuka untuk SBD. Memang saya akui beliau sangat produktif. Sampai semalam saja jam 12 saya sudah ngantuk, dia bisa menulis 3 puisi. Itu benar-benar. Nah, yang kedua tadi disampaikan oleh Mas Arief, biodata SBD memang kurang sebenarnya. Kurang, benar banget. Beliau itu juga dekat sama orang politisi SBD. Beliau juga yang pernah menggerakkan di Lampung itu buletin. Jadi sekitar tahun 80-an, 86 ke bawah, beliaulah yang menggerakkan buletin sampai orang-orang anak Lampung pada waktu itu masuk. Nah, di sini secara estetika ada fase 3 untuk SBD. Pertama, fase dia waktu awal 80-an sampai 86, beliau itu menulis puisi lokalitas. Artinya banyak emosional saya lihat, kalau saya ingat gitu ya. Karena setiap puisi itu kadang-kadang pakai tanda kutip kayak orang marah gitu. Dan lokalitas itu dengan bahasa Lampung ada beberapa gitu. Setelah itu timbul ketika sebelum forum puisi 87 itu kan kita saling menyerang tuh. Menyerang maksudnya untuk dimuat, terutama di Berita Buana. Nah, beliau salah satu orang yang sama Sutarji itu dibikin ranking. Dia termasuk ranking pertama. Beliau, Sony, Ahmadun, terus Matori, Elwa, terus siapa lagi gitulah. Ada ranking sampai 3 ranking gitu. Kalau saya mungkin ranking ke-4 kali ya. Itu pada waktu itu ya. Tapi saya akui pada waktu itu memang yang sangat mendominasi pada waktu tahun 87 adalah kecenderungan sufistik, religiusitas. Nah, itu SBD salah satunya. Pasca itu kami menganggap ada beberapa kritikus baik itu Sapardi, Tarji, Abraham Yusra menganggap oh ini kecenderungan ini sufistik tapi kok ada pengaruh Sapardi, Abdul Hadi gitu, ada seperti itu ya. Setelah itu hilang, abad reformasi baru itu perubahan tuh, perubahan. Nah, saya lihat justru keunikannya SBD di sini ketika dia sudah melupakan religiusitas itu, dia malah buat puisi keseharian tapi tambah produktif. Inilah yang saya suka dari beliau. Dan terus terang sampai saat ini saya belum bisa mengalahkan baik untuk produktifnya, kualitasnya juga. Untuk puisi esai juga dia lebih panjang gitu ya. Meskipun
saya pernah juara 1 ini 2 gitu. Pernah. Tapi tetap kita sejalan. Saya sama beliau itu udah seperti segaram lah kalau dibilang tuh. Saya kenal keluarga beliau kenal keluarga saya, anak, istri kenal, jadi enak gitu. Dan saya tahu ketika dia melibur dia memang bisa tidur cuma 1 jam. Jam 3 malam tuh saya terus terang semalam kaget juga. SBD dibuat di Facebook gini kapan lulus? Oh baru 2 menit gitu. Saya ngikutin, saya juga belum tidur gitu. Cuma saya nggak bisa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mas Arif, lalu Sihar, dan terakhir Bung Isbedi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang berada di sini sampai hampir sehari ya. Tak banyak kata saya selain ya. Salam sejahtera ya. Semoga selalu sehat, semangat dan semuanya bisa berkarya. Itu aja. Closing saya cepat deh kalau waktunya. Jadi setelah sastra kontekstual, sastra wangi, ada puisi isai menghancurkan sekali bagaimana kita memandang para penyair termasuk seorang SBD Setiawan ZS. Peristiwa ini adalah peristiwa menarik karena kita coba melihat bahwa selama ini setelah banyak kanon media juga isu-isu tadi, sekarang ini banyak dunia digital, kolaborasi dengan berbagai aliuhana, termasuk juga festival sastra internasional yang sedang digunakan oleh beberapa kelompok ini. Jadi paus sekarang pengganti paus sastra mendiang Abiyasin belum ada sampai sekarang. Pecah-pecahan kelompok ini bisa membayangkan beberapa nama yang saya sebut ini terakhir: Agus Sarjono, Jamal Rahman, Saud Situmorang, ada Imran, Dewan Dewanto, Sosial Lewat, Ali B. Prastio, Ridwan Majiwoko, Remi Novaris saya sebut, Uki Bayu Sejati, Rote Rosa Heliani, Zawawi Imron. Ini pecah-pecah semua, Alfidiana Rosa. Jadi apa yang terjadi pada peristiwa ini, bagaimana kita kembali membangun dan bukan hanya pada isu-isu sesaat, tapi teks, kembalikan pada teks puisi. Terima kasih. Oke, saya tutup dengan Terima kasih, saya nggak panjang aja. Tadi saya terima kasih pada kawan-kawan yang hadir di sini. Saya nggak bisa lupa juga terima kasih pada tentu yang mendampingi saya sekarang, yaitu istri saya. Itu bagian daripada ini saya, bagian daripada hidup saya. Apalagi ketika ribut-ribut puisi esai yang benar katanya seperti pecah-pecah gitu, benar-benar pecah benar. Istri saya juga sampai masuk ke dalam inbox dia itu juga dengan puisi esai saya dibanting habis-habisan. Tapi benar kata kepala dinas perpustakaan Banjarbaru, ternyata SBD nggak mati karena persoalan puisi esai. Saya kira itu yang menarik. Itu aja dari saya. Terima kasih pada istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.